Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Bagi saudara-saudara petani yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat merawat tanamannya dengan keadaan yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, dulur-dulur, di kesempatan video kali ini, hari ini kembali ke perawatan rutin untuk penyepraian per 10 hari sekali. Hari ini ke kebun varietas madu dengan usia yang ketiga tahun. Dan untuk hari ini dulur, ini adalah lahan kering ya. Jadi untuk sistem pengairannya hanya mengandalkan air hujan. Untuk keadaan cuaca sendiri kemungkinan sudah memasuki musim kemarau, karena untuk beberapa hari belakangan sudah jarang sekali muncul hujan dulur ya, turun hujan, sehingga untuk persebaran hama, terutama hama yang memang menjadi momok bagi tanaman jeruk, baik itu trip, hama lalat buah yang menyerang buah, dan juga hama-hama lainnya, itu sudah mulai berkembang biak dengan cukup cepat, karena juga pergantian musim yang memang sudah harus terjadi dulur ya. Nah, tapi alhamdulillah untuk keadaan di kebun saya memang ada gejala beberapa hama yang sudah mulai menyerang, terutama penyakit trip dulur ya. Untuk beberapa pertunasan tadi sempat saya lihat ada yang sudah terkena, yaitu menggulung ke bawah, untuk daunnya mulai keriting. Jadi untuk hari ini akan saya gunakan adalah campuran pestisida yang memang untuk saya pribadi ini adalah campuran pestisida yang akan memproteksi hama secara keseluruhan, memproteksi tanaman secara keseluruhan dari tanaman. Yang pertama masih tetap dulur, untuk fungisida itu bersifat wajib. Hari ini saya memakai Mancozeb. Untuk dosis hari ini saya memakai 1 kilo, dan untuk penyempraian kali ini karena untuk tanamannya juga kemarin pertunasannya juga cukup banyak, sehingga untuk dosisnya sekarang sudah bertambah dulur. Yang kemarin di minggu yang kemarin 400 ml, hari ini sudah 500 liter. Untuk tambahannya hari ini saya memakai bahan aktif chlorothalonil. Ini sangat baik sebagai penguat karena juga mengandung zinc ya, yang kita ketahui untuk peran zinc sendiri sebagai penghijau daun dan penguat baik daun dan juga buah ataupun bunga dulur-dulur. Untuk dosis sendiri saya berikan 500 gram untuk 500 liter air. Untuk nutrisi hari ini saya genjot dengan magnesium sulfat agar warna dari buah nanti bisa lebih jreng ya, karena untuk magnesium selain untuk mempermanis, dia akan membuat bau-bauan dari tanaman jeruk biar lebih khas lagi dulur-dulur. Nah, untuk dosis sendiri hari ini saya berikan 1 kilo untuk 500 liter air. Dan untuk proteksi hama hari ini saya memakai yang pertama insektisida bahan aktif asefat. Saya berikan dosis 150 gram untuk 500 liter air. Ini sebagai pencegahan hama lalat buah utamanya dulur ya, untuk bahan aktif asefat, karena untuk baunya sangat menyengat, sehingga untuk tanaman saya biar terbebas dari hama lalat buah. Karena untuk beberapa buah di kebun ini sudah mulai memasuki fase pemasakan buah dulur-dulur, jadi perlu kita proteksi. Dan untuk tambahannya hari ini saya tambahkan bahan aktif metomil. Ini berfungsi sebagai proteksi terhadap hama-hama yang pemakan daun terutama, dan juga untuk menghancurkan telur-telur yang ketika sudah ada hama masuk dan bertelur di kebun kita, insya Allah untuk telur-telurnya tidak
sempat jadi telur, karena itu perlu kita tambahkan bahan aktif metomil. Dan yang paling utama tetap abamectin sebagai pengendali hama trip. Hari ini saya memakai yang 18 EC. Untuk dosisnya saya berikan 200 ml untuk 500 liter air, karena untuk buah yang berukuran kecil di kebun ini juga cukup banyak, dan untuk pertunasannya masih terus muncul telur ya. Dan untuk pelekat hari ini saya berikan 200 ml per 500 liter air. Walaupun di musim kemarau untuk penyepraian saya masih tetap menggunakan pelekat telur-telur ya. Nah, inilah untuk keadaannya telur. Untuk beberapa buah memang sudah mulai dalam fase pemasakan buah telur ya. Nah, untuk proteksi dari serangan hama, 3 bahan aktif dari insektisida ini merupakan salah satu andalan saya telur untuk memproteksi khususnya tanaman jeruk dari serangan hama. Untuk bahan abamectin sendiri itu berfungsi atau berperan sebagai pengendali hama trip dan juga apit yang memang menyerang untuk pertunasan muda dan juga buah-buah yang masih berukuran kecil. Dan untuk hama lalat buah saya kendalikan dengan bahan aktif asefat. Dan untuk hama-hama pemakan daun ataupun penghisap lainnya, dan juga untuk telur hama yang sudah ada di kebun kita, itu bisa dikendalikan dengan bahan aktif metomil. Nah, untuk rollingannya, untuk bahan abamectin biasanya saya memakai bahan aktif imidacloprid, dan untuk asefat biasanya saya memakai bahan aktif dimetoat ataupun profenofos, itu sebagai pengendali hama lalat buah ya. Dan untuk dosisnya silakan menyesuaikan, karena untuk setiap percampuran itu memerlukan takaran telur ya. Yang paling amannya memang menggunakan dosis paling rendah dari label yang tertera di kemasan, itu yang paling baik telur ya. Baru nanti ketika hama yang menyerang memang dalam batas yang cukup membahayakan kebun kita, itu untuk dosisnya bisa kita tambah. Nah, memang ada beberapa kendala dalam perawatan terutama di musim kemarau seperti ini, terutama untuk lahan kering, karena suplai air memang jauh berkurang telur ya. Ini adalah lahan kering, jadi untuk pengairan ataupun sistem pengairannya memang hanya mengandalkan air hujan. Memang bisa kita menyiram, tapi untuk saya pribadi saya menggunakan penyiraman ya di waktu hujan saja telur. Jadi untuk lahan kering itu sangat jarang saya lakukan penyiraman secara manual, jadi saya ngikut secara alami saja telur. Nah, seperti itu. Dan untuk antisipasi di musim kemarau seperti ini, kebanyakan untuk serangan hama itu akan jauh lebih tinggi daripada musim hujan ya. Karena untuk musim hujan sendiri kita ketahui untuk penyakit biasanya lebih dominan ke arah jamur ataupun patogen-patogen lainnya. Sedangkan untuk musim kemarau biasanya untuk serangan hama, terutama hama-hama yang menyerang yaitu trip, apit, dan juga lalat buah ataupun hama-hama pemakan daun, itu memang cenderung lebih dominan dibandingkan dengan musim hujan. Jadi untuk itu antisipasi sejak awal seperti ini menurut hemat saya merupakan cara yang paling bijaksana telur dalam mengendalikan hama. Karena ketika nanti hamanya sudah menyerang ataupun sudah masuk ke kebun kita, pengendaliannya juga akan jauh lebih susah dan juga berat telur, baik dalam pengobatan ataupun tingkat kerusakan yang kita alami itu akan jauh lebih tinggi. Maka dari itu saya sering menekankan untuk cara menghindarkan kebun kita dari serangan hama penyakit, yaitu dengan cara mengantisipasinya sedini mungkin telur-telur ya. Nah, untuk kebun saya sini untuk buahnya ada beberapa yang memang sudah mulai masak, jadi untuk penggunaan insektisida dengan tujuan melindungi tanaman kita dengan hama lalat buah itu sudah mulai saya masukkan telur ya.
Untuk rollingannya, untuk hari ini penyempraian kali ini saya menggunakan bahan aktif Asefat. Kemungkinan di next ataupun di penyempraian selanjutnya bisa kita ganti dengan bahan aktif Dimetoat ataupun dengan bahan aktif Profenovos. Yang penting untuk insektisidanya itu memang tujuan utamanya adalah menghindarkan tanaman kita dari serangan hama lalat buah. Karena untuk lalat buah sendiri memang perkembangannya akan jauh lebih cepat ketika musim seperti ini dulur ya. Apalagi takutnya kalau hama lalat buah sudah mulai masuk ke lahan kita, itu pengendaliannya akan jauh lebih susah dulur. Nah, untuk metomil ini kemungkinan saya berikan jeda beberapa penyempraian. Hari ini saya pakai, minggu depan atau next selanjutnya penyempraian tidak saya pakai, tapi nanti tinggal kita melihat kondisinya. Nah, seperti itu dulur. Dan untuk abamectin memang harus kita rutinkan dulur ya. Kemungkinan kalau memang saya menggunakan abamectin dan hasilnya masih cukup mampu mengatasi hama trip, saya masih tetap menggunakan abamectin. Baru nanti ketika saya menggunakan abamectin dengan konsentrasi 18 EC tapi masih serangan hama tripnya masih banyak, bisa saya ganti dengan yang 36. Kalau memang masih belum bisa mengatasi, baru kita tambahkan dengan bahan aktif imidacloprid yang memang tujuan utamanya ataupun sasaran utama yaitu adalah mengendalikan hama trip. Nah, ini adalah beberapa pertunasan dulur ya, yang alhamdulillah untuk pertunasannya juga masih membawa bunga, sehingga untuk tanaman walaupun di kebun kering ataupun lahan kering, tapi untuk buahnya juga masih terus berjenjang karena pemberian nutrisi yang baik, yaitu dari bawah ataupun pemupukan dan juga dari sistem foliar ataupun penyempraian nutrisi dari atas dulur ya. Nah, untuk penyempraian sendiri kita menggunakan cara ataupun metode penyempraian besar ya, yaitu mengenakan ataupun menyeprai pada setiap bagian dari tanaman. Nah, agar hama penyakit walaupun yang berada di dalam tanaman itu bisa kita kendalikan dulur. Nah, inilah hasil dari penyempraian yang saya lakukan hari ini dulur ya. Nah, ini juga beberapa buah yang kemungkinan besar sekitar 1 bulanan lagi sudah mulai bisa kita lakukan pemanenan dulur, karena untuk beberapa buah memang sudah memasuki fase pematangan ya. Nah, untuk proteksinya biasanya untuk pengendalian hama lalat buah ya seperti ini dulur, ketika sudah mulai muncul warna kekuning-kuningan seperti itu memang biasanya sangat mudah terserang, jadi perlu kita proteksi sejak awal seperti ini. Nah, demikian dulur video kali ini, video penyempraian kali ini. Tetap amanah dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.